Dua ya, tapi Fortune ya. Action. Baru untuk gue lah. Tempat di mana gue mengekspresikan. Iya, Jackhammer itu Sama kayak Bapak. Brand ini dibuat oleh 4 orang, Mas. Saya waktu itu dibantu oleh 3 teman saya, ada yang namanya Ola, Dani, sama Popeng. Halo semua, salam kenal. Nama saya Putra. Saya salah satu founder dari Jackhammer. Mungkin saya ceritain dulu ya, awalnya gimana saya pertama kali ketemu sama teman-teman saya ini. Boleh. Jadi kita berempat itu dulu awalnya adalah teman SMA bareng, Mas. Kita bareng-bareng masuk SMA tahun 2006, kami SMA itu boarding school, jadi kita tinggal di asrama bareng selama 3 tahun. Terus saya sama Dani dan Popeng itu kebenaran lanjut ke tempat kuliah yang sama juga di Bandung, kita kuliah di TB. Dan Ola waktu itu lanjut kuliah di UI. Nah, awalnya itu kami itu lagi suka nongkrong bareng lah di zaman-zaman itu, waktu zaman kuliah. Salah satunya tempat kami suka ngumpul itu, kita ada ikut salah satu komunitas denim di Indonesia. Nama komunitasnya Indigo, Indonesian Denim Group. Nah, si komunitas ini tuh dulu punya tempat berkomunikasi gitulah, ada forum namanya Darko Biru. Sampai sekarang forumnya masih eksis. Dulu sebelumnya forum itu berangkatnya dari sebuah thread di Kaskus. Singkat cerita, kita ikutan komunitas itu kurang lebih 1-2 tahun, biasanya ada kegiatan gathering bareng, terus berlanjutnya beberapa teman-teman kita di komunitas itu ada yang mulai bikin brand juga. Nah, kita waktu itu akhirnya pengen juga lagi iseng-iseng untuk punya brand. Kita pertama kali mungkin ngobrolin mau bikin brand itu sekitar pertengahan tahun 2011 ya, mungkin sekitar bulan Mei, tapi akhirnya kita berhasil launch brandnya dengan waktu itu launching website tanggal 1 Januari 2012, tepat jam 12 malam gitu. Iya, seperti yang saya bilang tadi kan karena ini awalnya iseng-iseng, jadi pertama kali ngajak bikin brandnya itu juga karena waktu itu saya pernah bikin kemeja, seingat saya di salah satu penjahit kenalan mama saya gitu, terus hasilnya bagus, saya bawa ke Ola kalau nggak salah waktu itu. Kita coba bikin, saya ajakin, nah kan teman-teman yang lain waktu itu banyaknya bikinnya brandnya related sama denim ya, karena waktu itu komunitas denim, tapi kita waktu itu mau sedikit lebih beda lah, jadi kita nggak pengen sama teman-teman yang lain, kita kira bikin brand komplementer. Waktu itu produk utama yang kita buat produk kemeja. Jadi waktu ngejalanin awal-awal ya, karena iseng-iseng ya sedapatnya aja, sebisanya, kita cuma pengen bikin brand. Kita produksi juga nggak punya jadwal tertentu, memang pas kita lagi pengen aja. Brand ini dibuat dengan modal yang kecil, waktu itu kita patungan masing-masing orang 5 juta rupiah, jadi kita kumpulin uang ada 20 juta, kurang lebih kayak gitu sih. Saya sama Dani satu kosan, kita dari awal masuk kuliah sampai lulus tahun 2015 satu kosan, jadi saya punya tempat tinggal bareng sama Dani itu hampir 8,5 tahun gitu. Jadi salah satu tempat yang paling sering ya pasti di kosan kita. Tapi di luar itu dulu si Indigo Bandung, si komunitas itu punya tempat ngumpul juga. Lumayan rutin lah, namanya gathering gitu. Monthly atau 2 minggu sekali. Salah satu tempat yang sering dipakai buat ngumpul itu ada warung pasta dekat ITB. Karena dulu yang ikutan forum itu rata-rata anak ITB, anak Unpad. Jadi nyari tempat yang lebih dekat ke tempat kuliah. Sebenarnya bukan kenapa ya. Karena brandnya itu dibuat, bukan kita bikin brand terus kita ke Darko Biru, enggak. Tapi karena kita memang waktu itu masing-masing member dari forum itu, join juga di komunitasnya. Dan kebenaran waktu itu memang scene, kalau sekarang orang nyebutnya lokal brand itu, salah satunya ada di Darko Biru. Sebelumnya Darko Biru itu sebenarnya Kaskus. Nah, jadi kita memang sudah di situ duluan, ya banyak tentang brand ini, informasi tentang untuk membuat sebuah brand yang kita dapat dari teman-teman di sana juga sebenarnya gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang seumuran sama saya, hampir 30, ya 20-an akhir, 10 tahun yang lalu itu
scene fashion di Indonesia ya kayak gitulah kalau buat beberapa kelompok ya. Nah, dry denim, ketemu boots, ketemu dompet berkulit tebal dengan tali rantai berkulit juga. Terus karena kita anak denim dulu nyebutnya gitu, kita paling anti kalau denim kita kena air. Terus kita paling senang kalau ngelihat jeans bisa berdiri, misalkan ada beberapa teman saya yang suka kayak gitu, kita nggak mau jeans harus dicuci. Mungkin banyak lah yang seumuran sama saya pernah mengalami fase-fase kayak gitulah di zaman-zaman itu gitu. Dan sampai saat ini sih kita memang orang yang senang ya. Kalau nyebut pemerhati rasanya berlebihan, tapi memang kita senang sama scene fashion keseluruhannya gitu. Ya kayak tadi saya bilang, kita pengen jadi komplementer gitu. Kita pengen yang bukan lebih beda, kita pengen yang sedikit lebih beda daripada teman-teman yang lain sudah buat. Beberapa teman-teman pasti yang awal-awal ada dalam komunitas itu bikinnya brand denim, gitu, brand jeans ya. Kita waktu itu bikin produk pertama kita adalah 4 buah kemeja, 4 desain kemeja. Karena 3 dari 4 founder Jackhammer ini adalah backgroundnya anak teknik. Jadi waktu itu kita coba combine sedikit cerita tentang engineering, dicombine dengan workwear, karena di zaman itu si scene denim, scene fashion itu cukup punya koneksi yang erat banget sama workwear fashion gitulah kalau di US sana gitu sih. Enggak, karena dia kan penjahit biasa ya, tailor biasa, biasanya ngerjain kebaya, bukan ngerjain orderan brand. Jadi bikin ya dikit. Kita pertama kali bikin 4 produk itu mungkin totalnya, saya agak lupa, 60-80 piece, berarti satu produk mungkin cuma 15 potong aja gitu. Itu juga ngerjainnya udah lama, karena dia juga, seingat saya mereka, tempat jahit itu cuma 2 orang gitu yang ngerjain. Jadi kita memang membuat brand ini tanpa knowledge apapun ya waktu itu, karena kita memang bukan di dalam industri itu gitu, waktu dimulai. Ya sebenarnya kalau dibilang memilih bikin brand tapi kita kuliah, itu kan sebenarnya dulu bikin brandnya pengennya iseng-iseng. Nggak pernah, itu brand itu dibuat, kalau nggak salah saya tingkat 2 gitu, kalau nggak salah, tingkat 2 lah. Jadi nggak pernah itu diproyeksikan jadi misalkan bisnis yang beneran serius, jadi mata pencarian utama. Dan yang memang terbukti setelah dari kita berempat, Ola lulus duluan, dia 2013 cepat selesai, 4 tahun langsung selesai, langsung kerja. Setelah magang langsung masuk ke tempat yang sama, karena si Ola auditor. Terus Popeng juga, dia lulus kedua, langsung lanjut kerja, terus kemudian S2, saya sama Dani terakhir. Dan memang dulu kita nggak ada satupun yang pernah nge-state bahwa oke kita mau seriusin brand ini gitu, waktu di awal-awal kita buat ya gitu. Jadi memang tidak didesain sih brand ini untuk bertahan sampai sekarang sebenarnya kalau ditanya dari awal gitu. Ya brandnya ada, sosial medianya ada, websitenya nyala. Cuman kalau kita buat ngomong di bisnis yang umum ya boleh dibilang enggak gitu. Ya dari zaman dulu waktu di awal-awal itu sebenarnya on off, kan kita brand hidupnya lebih banyak. Memang kita punya website zaman dulu, kalau brand di tahun-tahun itu langsung punya website itu seakan-akan cool lah. Kita memang serius berbisnis gitu. Di zaman itu bisnis tidak semudah setelah tahun 2018 dengan sekarang mudahnya internet ya. Dulu kita jualan kan lewat Twitter. Jadi ya dulu jualan punya website, habis itu biasanya berangkat dari event ke event. Jadi kalau nggak ada event, boleh dibilang aktivitas brand yang nggak ada, mungkin produksi, tapi kan itu nggak bisa dilihat sama customer, nggak bisa dilihat sama market gitu. Jadi kalau dibilang masih berjalan, ya berjalan secukupnya aja, seperlunya gitu. Kalau mau serius bikin brandnya, di zaman itu memang pasti susah. Tapi karena dulu kita niatnya iseng-iseng, nggak kita amplify lah kesusahan itu gitu. Yang jelas dulu kan informasi nyari sesuatu tuh nggak semudah sekarang. Kita nyari informasi sekarang gampang, bisa browsing, bisa searching di marketplace, kita mau jual di mana saja platform banyak, kita mau memperkenalkan brand kita, mau memperkenalkan idea kita juga sekarang banyak medianya. Kalau dulu ya terbatas, bahkan dulu Twitter cuman pakai teks sama ada satu foto, belum ada video kayak gitu-gitulah. Jadi dulu memang lebih sulit, tapi nggak jadi ya. Kalau dulu sih kita nggak pernah pikirin itu ya, dulu kan emang pengen bikin brand aja gitu.
sekarang. Kalau Ola sama Dani masih jadi silent partner, dia shareholder dari company-nya. Kalau Popeng memang waktu di tahun 2016 kita discuss dan akhirnya dia memutuskan untuk exit dari bisnisnya, tentu dengan baik-baik. Saya semuanya, itu teman lama saya kenal sama mereka sudah mau 15 tahun sekarang. Saya sama Dani tiap minggu anak saya nge-gym bareng sama anak dia gitu. Jadi tuh saya sama Ola 2-3 minggu sekali pasti ketemu. Karena teman saya ya itu, teman bisnis saya itu teman hidup saya juga sebenarnya. Jadi mereka ada, cuman mereka memang sekarang tidak lagi mengurus brand ini karena mereka waktu selesai kuliah memutuskan untuk ngejalanin hidupnya dengan memilih pekerjaan yang mereka pilih sesuai jurusan waktu itu gitu sih. Mungkin dulu salah satunya karena saya tahu beberapa teman yang lain memilih untuk tidak melanjutkan. Saya mungkin waktu itu ngerasa, sayang ya udah dimulai. Berarti waktu itu mungkin saya lulus 2015 Mas. Berarti mungkin brand itu udah jalan hampir 3 tahun. Waktu saya ngerasa, sayang banget kalau nggak dilanjutin. Dan kebetulan waktu itu karena saya sama Dani yang terakhir, dan saya waktu itu memang kebetulan juga belum kepikiran waktu itu buat nyari kerja pada umumnya ya di korporasi gitu. Jadi saya milih untuk melanjutin brandnya. Dengan seadanya waktu itu, sempat sendirian, tapi akhirnya ada beberapa teman lain yang akhirnya bisa bantu untuk jalan brandnya lagi gitu. Kalau kita berempat ngobrolin itu, seingat saya nggak pernah ada kayak gitu. Tapi saya tahu, maksudnya itu kan jalur yang umum. Ola itu dulu background-nya accounting, tingkat 4 akhir sudah kerja praktek atau magang di salah satu kantor auditor besar di Jakarta juga. Beres tugas akhir langsung masuk kerja, dan saya tahu memang dia mau arahnya ke sana. Dan kita waktu ngobrolin brand ini nggak ada yang pernah bilang kalau oke, gue mau makan dari brand ini gitu. Kita mau jadiin ini sumber penghasilan utama kita, nggak. Nah cuman emang waktu itu saya entah gimana, mungkin lagi spirit entrepreneur tuh mungkin lagi banyak kali waktu itu ya. Jadi saya memilih untuk melanjutkan. Tapi itu sebenarnya sudah berproses dari mungkin tahun 2013, 2014. Memang saya mungkin udah pernah ngomong juga sama orang tua saya gitu kalau saya mau milih untuk melanjutin usahanya saja gitu. Kebenaran saya cukup punya privilege untuk memilih opsi itu dibanding teman-teman yang lain mungkin masih punya tanggungan. Kebenaran saya punya kesempatannya gitu sih. Walaupun memang dari orang tua saya, mama saya terutama sempat juga ngomong, Bang harusnya bisa kayak Ola gitu, kerja sambil punya usaha. Ya terus ya saya balas lah, kan usahanya Ola yang ngejalanin saya. Kalau saya kerja juga ya usahanya Ola kan nggak ada gitu ya. Tapi ya itu cerita 5-6 tahun yang lalu lah kayak gitu-gitu. Masih. Salah satu yang saya cukup syukuri dari adanya bisnis ini justru saya nggak perlu nyari alasan buat ngontak teman lama saya. Saya ngeliat orang-orang lain susah untuk keep in touch sama teman-teman lama mereka karena mereka mungkin sudah kerja, sudah berkeluarga, punya dunia yang berbeda. Jadi kalau mau ketemu harus nyari momen. Kalau saya hampir nggak perlu. Saya bisa kontak mereka tengah malam, saya nggak kenal jamnya. Ya karena ada satu interest, ada satu bagian yang memang kita sama-sama punya gitu. Jadi fine saja dikontak kapan aja. Jadi buat saya, ya saya bersyukur karena saya masih mempertahankan untuk ngejalan brand ini. Paling nggak dari sisi pertemanan saya yang lama, kita masih bisa terus pertahankan gitu sih. Jadi di luar kita berempat itu ada dulu salah satu namanya Amir. Sama, ini juga teman SMA saya. Cuman waktu di awal kita bikin brand, saya juga lupa entah kenapa dia nggak diajak buat join gitu, ikutan beneran gitu ya. Saya nggak ingat kenapa dia nggak diajak. Tapi setiap kita misalkan ada event, kita ada photoshoot, bikin lookbook, Amir tuh selalu ada di situ. Dia bahkan koleksi pertama Jackhammer itu Amir salah satu modelnya lah ceritanya. Kalau kita event, dia selalu ada ngebantuin. Nah, ketika semua tadi teman-teman yang lain akhirnya sudah kerja, sudah ngelanjutin studi lagi, salah satu yang ada di dalam opsi saya waktu itu untuk ngebantu ngelanjutin brand ini Amir, dan ada satu teman lain namanya Gayo. Nah, kebenaran saya sama Gayo ini dulu sekitar tahun 2014-2015 pernah ngejalanin
produksian barang gitu loh mas, buat ngejalanin orderan dari orang lain. Nah, kita sering ketemu juga tuh, hampir tiap minggu. Mungkin saya bahkan pernah ngekos di tempat Gayo waktu di ujung-ujung perkuliahan saya di Bandung gitu. Jadi yang ngebantu brand ini tetap bertahan sebenarnya teman-teman yang selalu ada di kanan kiri saya juga. Saya nggak pernah orang jauh yang ada dalam bisnis ini semua orang dekat semua gitu. Ya ada ada beberapa teman lain yang sebenarnya dari dulu ada namanya Akbari. Dia sama dari zaman dulu. Akbari sama Ola teman satu jurusan juga. Cuman dulu Akbari sudah punya usaha sendiri. Jadi dia dengan usahanya, kita rame-rame dengan usaha kita. Cuman setelah saya lulus kuliah, saya sempat jalan bareng sama Akbari ngejalanin beberapa bisnis. Kemudian akhirnya 2018 Akbari bantu di tim ini gitu. Ya sekarang yang jelas saya punya lebih banyak teman. Jadi saya sama istri saya selalu menganggap saya beruntung karena punya teman-teman yang bisa saya percaya kapan aja. Saya bisa cerita apa saja. Amir, Ola itu pegang semua kartu saya, jelek-jeleknya saya mereka pegang. Jadi itu orang bisa dipercaya. Orang tua saya dulu bahkan waktu saya lupa waktu saya SMA, waktu saya kuliah pernah ngomong gini sama Amir. Mir, titip Putra ya gitu. Kalau kan Amir juga sama sepantaran sama saya, tapi kenapa dititip ke Amir gitu. Jadi terus kemudian dengan kita mempertahankan brand ini, saya punya teman-teman baru lebih banyak karena sekarang sudah ada beberapa teman-teman baru lain yang bantu juga untuk ngerunning brand ini gitu. Jadi yang jelas sekarang lebih banyak lah. Kalau dulu namanya itu aja, sekarang sudah lebih banyak nama yang sebenarnya bisa saya sebutkan gitu. Kalau yang paling menyenangkan menurut saya selalu punya prinsip yang hari ini. Ya hari ini saya bikin tag video, saya senang karena sebenarnya ini belum pernah kita lakuin sebenarnya. Jadi ini paling menyenangkan buat saya, kita ngelakuin sesuatu yang baru buat brand ini. Mungkin buat pihak lain ini hal yang biasa, tapi buat kita ini luar biasa. Jadi yang paling menyenangkan adalah hari-hari yang baru, yang selalu yaitu. Karena kalau yang menyenangkan yang lama, biasanya tuh brandnya udah mau semenjana lah. Menurut saya kayak gitu ya. Jadi sekarang kondisi yang paling menyenangkan. Lebih banyak orang yang di dalam bisnis ini bisa bekerja, menyenangkan buat saya. Dulu kalau kita event, ya saya cuma berdua, bertiga. Berangkat sama Dani misalkan mau ada event, loading berdua sama Dani, nurin barang, setting-setting produk, terus kita balik ke Bandung karena besok ada kuliah, cuma berdua. Kalau sekarang ada yang bisa diminta tolong buat ngelakuin apa, ada yang bisa bantu segala macam. Jadi menyenangkan buat ngejalanin bisnisnya gitu. Yang pasti karena dulu kita lahirnya dari komunitas si Indigo itu, Indonesian Denim Group. Nah, si komunitas itu dan forumnya Darahku Biru, mereka punya satu event tahunan namanya Wall of Fates. Event itu sebenarnya start dari tahun 2010 kalau nggak salah, 2009 atau 2010 gitu. Tapi kita join pertama kali 2012. Jadi di tahun pertama kita bikin brand kita sudah join. Kebenaran kita cukup mudah dapat informasinya karena kita ada di dalam forumnya gitu. Dan kita tidak pernah putus ikut eventnya sampai tahun 2021, walaupun 2 tahun terakhir eventnya tidak dilakukan secara fisik karena pandemi ya. Jadi itu yang kita pernah ikuti. Terus kalau di zaman dulu, ya 10 tahun yang lalu, beberapa kampus di Jakarta dan Bandung saling berlomba-lomba bikin acara market lah. Misalkan beberapa anak ITB bikin acara Lokes Market, di Bandung sempat ada Trademark, anak Prasmul di Jakarta bikin pop-up market, kita coba ikut event-event itu karena memang kita rasa pas karena target market kita waktu itu kan anak kuliahan. Sampai detik ini juga target market kita anak kuliahan gitu, anak muda gitu sih. Zaman dulu iya itu paling utama, kita jualan paling banyak pasti pas event, tapi di luar itu dulu ya kita sudah punya website kayak tadi saya bilang. Brand ini kan di-launch dengan di-launchingnya website. Jadi dulu sudah punya website di saat e-commerce marketplace tuh mungkin sudah ada tapi belum kayak sekarang gitu. Jadi ya masih sesuatu yang mungkin rumit buat sebagian orang buat bertransaksi gitu. Jadi ya lebih mudah transaksi itu lewat event, ketemu fisik. Nah, di luar itu juga kita waktu itu berusaha coba untuk kenalin barangnya lewat toko-toko ya. Retailer, kalau zaman dulu anak-anak muda suka nyebutnya concept store lah. Ada beberapa independent concept store di beberapa daerah. Kita coba supply barangnya ke sana supaya bisa lebih kenal di kota-kota itu gitu sih.
Kalau sekarang yang sampai saat ini masih ada portofolio tokonya, kita ada di The Goods Dep di Jakarta, ada di Galeri Lafayette juga di Pacific Place, terus ada juga di Mezzo. Kebanyakan memang di Jakarta toko-toko kita, tapi ada beberapa toko di daerah-daerah lain, walaupun selama pandemi 1-2 akhirnya harus tutup karena kesulitan ya gitu sih. Buat saya Jackhammer itu kayak apa ya? Kayak kanvas mungkin ya. Tempat saya nuangin ide, tempat saya nuangin interest saya yang saya lagi senang-senangnya saat itu. Misalkan contoh nih, sekitar 2-3 tahun lalu saya lagi seneng tuh sama bonsai-bonsai, baca-baca forumnya, lihat-lihat videonya di YouTube segala macem. Terus waktu itu udah ada Amir di tim ini. Amir waktu itu yang bantu saya desain kan. Ya saya bilang sama Amir, bikin produk kayak bikin kaos bonsai kayaknya lucu deh. Sebenarnya aneh gitu. Tapi dulu kita selalu bisa nyari benang merah antara ide-ide saya atau ide teman-teman yang lain dengan konsep Jackhammer yang awal gitu. Si workwear, si blue collar, si gitu-gitulah. Jadi kita paling sering itu memang Jackhammer itu adalah ide-ide nyeleneh yang ngerjain aja gitu. Kalau brand-brand lain mungkin brandnya tuh bener-bener punya pakem gitu. Musik, metal, tentang love story, tentang apa? interest tertentu. Kalau kita tuh mungkin suka gonta-ganti. Kalau yang nggak kenal mungkin aneh ngeliat brand. Tapi kalau buat saya nggak aneh karena saya yang buat, yaitu kayak jadi representasi saya aja gitu. Mungkin teman-teman yang paling dekat sama saya yang bisa bilang ya itu memang gara-gara si Putra pengen bikin desain jadi kayak gitu barangnya gitu. Saya nggak pengen bilang gitu sepenuhnya. Jadi kalau kayak gitu seakan-akan brand itu cuma punya saya. Sekarang gaya berbisnis saya nggak pernah bisnis sendirian, Mas. Saya bisnis selalu sama teman-teman saya. Jadi saya selalu berusaha kalau saya ngasih ide itu adalah konsensus rame-rame. Tapi iya, saya pengen brand itu jadi tempat semua orang bisa naruh idenya. Ada bukan satu ding. Beberapa koleksi kita tentang industri kopi karena Gayo lagi senang-senangnya sampai detik ini sama industri itu. Dia memang punya coffee shop segala macam. Ya kita coba create desainnya, kita create storytellingnya yang masuk sama konsep Jackhammer saat itu ya. Dan sampai sekarang masih ada sih produknya gitu. Sebenarnya sih nggak ada yang tiba-tiba ya. Di internal kita diskusi itu udah panjang lah, udah hampir 2 tahun sebelum pandemi bahkan. Waktu sekitar tahun 2019 itu Mas, kita lagi lumayan fokus-fokusnya tuh mau coba penetrate brand ini ke market. Waktu itu memang salah satu format yang kita pilih, kita mau masuk lebih banyak di channel offline retailer, toko fisik. Kebenaran kita juga tahu bahwa nama brand kita Jackhammer itu ada kemiripan dengan 1-2 brand lain di Indonesia juga. Jadi dari kita juga sebenarnya ketika itu punya keraguan nih, kalau kita mau lebih fokus lagi untuk melanjutin brand ini, mungkin hal itu, maksudnya perihal nama itu bisa jadi semacam batu sandungan lah. Nah cuman saya salah satu yang waktu itu cukup kontra untuk mengambil perubahan nama, walaupun beberapa teman misalkan contohnya Amir dulu sudah sempat melemparkan gimana kalau kita ganti nama aja, tapi mungkin karena saya yang ngejalanin brand ini dari awal, berarti waktu itu udah hampir 8 tahunan, saya cukup berat kalau mau ganti nama tiba-tiba. Akhirnya keputusannya ketika itu kita mau coba mentransform brand ini dengan perlahan-lahan. Buat teman-teman yang ngikutin Instagram kita, mungkin pernah ngelihat bahwa sebenarnya dari sejak tahun 2014-2015, logo kita itu bukan yang kayak sekarang, bukan yang text block gitu ya, tapi logo kita itu huruf sambung. Akhirnya di awal tahun 2020 itu kita rubah tuh. Kita rubah logo teksnya dengan memperkenalkan satu logogram baru. Kita pengen di kemudian hari dengan melihat satu icon, orang bisa remind sama brand ini gitu. Terus berjalannya waktu, apa yang kita takutkan perihal
ada ya kemiripan nama itu kejadian di tahun 2021. Pihak yang memang punya nama yang sama, bisa kita anggap sama, dan sudah lebih dulu mendaftarkan mereknya, akhirnya mengontak kita untuk berdiskusi, untuk meminta kita untuk tidak memakai nama Jack Hammer lagi. Nah, kita waktu itu cukup dengan, ya kaget sih. Saya kaget banget dapat suratnya. Tapi karena sebelumnya diskusi itu sebenarnya di internal sudah pernah ada disebutkan, kita dengan cukup legowo lah. Ya akhirnya memilih untuk merubah ganti namanya. Nah, kebenaran awal tahun 2022 itu bersamaan dengan 10 tahunnya brand ini di launching. Jadi kita merasa momennya tepat banget untuk kita mengambil mungkin sekarang salah satu keputusan terbesar yang pernah diambil sama brand ini ya. Karena mengganti nama yang sudah melekat hampir 10 tahun ke nama lain. Tapi saya sendiri walaupun dengan berat hati tapi tidak terlalu khawatir karena selama kita ngejalanin brand ini kita nggak terlalu nggak terlalu narsis lah sama namanya. Kita kan yang selalu kita tonjolkan, kita visualkan itu bukan nama dari brandnya, tapi lebih dari idea, lebih dari value daripada apa yang kita mau tawarkan. Jadi akhirnya kita putuskan untuk merubah namanya. Teman-teman sebagian mungkin sudah melihat prosesnya untuk perubahan nama sudah dimulai mungkin dari pertengahan tahun ini sebenarnya. Di marketplace beberapa nama toko, nama produk sudah kita rubah, kita sudah memperkenalkan produk-produk baru dengan nama yang baru juga. Nah, harapannya memang dengan nama baru kita bisa bawa idea yang lebih fresh. Kalau dulu si Jack Hammer itu punya satu pagar karena tadi saya sebut ada engineering, workwear, karena dulu dan namanya itu sebenarnya terasosiasi sekali ya dengan segmen itu, kita pengen ngelepas itu karena menurut saya pribadi beberapa tahun belakangan tren fashionnya sudah tidak bergerak ke arah sana, sementara kita selalu memilih untuk menyasar segmen anak muda, umur misalkan sekitar 18 sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, kita pengen tetap relevan dengan teman-teman customer. Jadi kita mau coba lepas boundary itu sehingga si Jack Hammer itu, si brand barunya nanti dengan nama barunya bisa jadi kanvas yang lebih besar. Nggak cuman buat saya, nggak cuman buat teman-teman saya yang tadi saya sebut namanya, tapi buat teman-teman baru yang join di dalam bisnis ini, dan juga bisa jadi kanvas buat customer yang selama ini selalu support kita. Ya jadi dengan keputusan kita mengganti nama ini, semoga bisa membuat brand ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, perkenalkan Jackersfield. Menurutku Jackersfield itu comfort zone ya. Bagi saya sih Jackersfield Sebuah journey baru untuk gue lah. Tempat di mana gue mengekspresikan diri. Jackersfield juga mengajarkan saya ya untuk terus berkembang lah di sini. Tempat keren yang menjadi cerita baru buat gue. Satu circle yang positif buat saya. Ya friendship aja gitu, pertemanan. Udah seperti keluarga kecil lah. Sebuah tempat untuk saya bekerja. Satu brand baju Yang antik-antik yang ada di kota Bandung sih. Tempat berkarya itu menuangkan sesuatu yang Benar-benar bisa sangat nyaman berada di sini. Tempat saya benar-benar bisa mengeluarkan ketertarikan saya di dunia fashion. Tempat di mana gue banyak nemu hal baru. Proses belajar. yang kita pegang tuh awalnya pasti pertemanan. Jadi gitu. Gue sama kayak Baba, daripada nganggur mendingan kerja sih, habis sekolah. Udah di-record udah berapa menit nih? Oh udah di record? Udah 4 menit. Diam doang.